Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Dimanapun kau berada saat ini, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau terima lawatan Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh ada hingga hari ini. Sungguh kami percaya itu semua karena kasih dan kebaikan-Mu. Kalau sebentar kami akan memulai saat teduh pada hari ini, biarlah Kau yang bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Sebab Kau tahu Tuhan, kerinduan kami hanyalah menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan,
satu-satunya ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya. Oh, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau yang kami andalkan, oh, Kau yang kami perlukan Tuhan. Kaulah sumber kekuatan. Kaulah satu-satunya Allah kami yang layak diagungkan, Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Satu-satunya Kau yang kami perlukan Tuhan. Kaulah satu-satunya pengharapanku, Kaulah kuatku, yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau yang kami perlukan di sepanjang hidup, berjalan bersamamu. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau
satu-satunya. Kau yang kami andalkan, Kau yang kami percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, Kaulah satu-satunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita sembah Dia, sama-sama nyatakan syukur kita. Oh, Dia hanyalah satu-satunya pengharapan, satu-satunya kekuatan dalam hidupmu. Mari nyatakan syukurmu di hadapannya. Haleluya, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya, Kaulah yang sanggup. Haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Engkau Allah yang tidak pernah lalai menepati janji-Mu Tuhan. Bahwa Engkau hanyalah satu-satunya dasar untuk kami berharap. Tiada seorang pun yang dapat kami andalkan. Hanya Engkau Yesus, satu-satunya pengharapan kami. Dan kami yakin Engkau adalah Allah yang tak pernah gagal menepati janji-Mu Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya
percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, amin, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Hari ini kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh punya Allah yang seperti Engkau. Tuhan yang tidak pernah melanggar, tidak menepati setiap janji-Mu dalam hidup setiap kami. Kami mengucap syukur bahwa setiap janji yang Tuhan berikan buat hidup kami punya satu kepastian kalau Tuhan pasti menepati dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat apa yang Tuhan jadikan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat semua yang terjadi dalam hidup kami, dan kami mengucap syukur. Sungguh kami mau katakan apa yang Tuhan buat itu baik dalam hidup kami. Tidak ada sehelai rambut yang jatuh dari kepala kami tanpa Tuhan tahu, tanpa Tuhan izinkan. Dan kami yakin dan percaya setiap permasalahan, setiap persoalan, setiap badai, setiap pergumulan yang hari ini sedang kami alami, setiap permasalahan yang hari ini sedang kami hadapi, kami percaya Tuhan mengetahui, Tuhan memahami, dan Tuhan menyediakan jalan keluar bagi setiap kami. Saat ini Tuhan kuatkan lutut yang mulai lemah, kuatkan iman yang mulai goyah, kuatkan hati yang mulai gentar, tampung setiap air mata yang mulai menetes. Sebab hari ini kami percaya ketika kami melekat kepada Tuhan, akan ada pemulihan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ketika kami melekat kepada Tuhan, kami tidak pernah habis pengharapan. Ketika kami bersandar penuh hanya kepada Tuhan, hanya Yesus sumber kekuatan dalam hidup setiap kami. Urapi hamba-Mu yang terbatas untuk sampaikan firman-Mu, tapi hamba percaya Tuhan tidak pernah terbatas untuk mengetuk setiap hati kami, menguatkan kami, memampukan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Dia tetap Tuhan yang baik, Dia tetap Tuhan yang dahsyat, Dia tetap Tuhan yang tidak mungkin untuk tidak menepati janjinya dalam hidup setiap kita. Satu hal yang harus kita tahu Bapak Ibu Saudara, ada banyak janji Tuhan di firman yang kita baca, di Alkitab yang kita punya,
Dan saya yakin dan percaya semua janjinya itu pasti digenapi dalam hidup setiap kita. Hari ini yakinlah, percayalah kita punya Tuhan, Dia Allah yang tidak pernah lalai. Dia Allah yang tidak pernah kok menelantarkan setiap kita. Kita tidak dibiarkan berjalan sendiri. Kita tidak dibiarkan untuk menghadapi masalah sendiri. Kita tidak dibiarkan untuk melewati persoalan demi persoalan hanya seorang diri. Tapi hari ini saya yakin dan percaya di titik terendahmu sekalipun ada Yesus yang menyertai engkau. Di titik yang mungkin hari ini saya tidak sanggup Pak, saya sudah tidak mampu lagi untuk menghadapi semuanya. Hari ini saya cuma mau katakan tetap semangat, tetap melangkah, tetap andalkan Tuhan. Pasti ada jalan keluar yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Amin. Hari ini sama-sama kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Tertarik bagi saya untuk membahas kepada Bapak Ibu Saudara dari Rut 2. Rut pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya mau bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Judulnya Rut bertemu dengan Boas. Satu kisah yang saya yakin Bapak Ibu Saudara semua sudah tahu cerita ini ya. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari pribadinya Rut. Ada banyak hal yang mungkin Bapak Ibu Saudara pernah baca, pernah juga mendengarkan firman tentang ayat tentang perikop ini. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Sama-sama kita buka dalam Rut 2 ayat yang pertama saya akan bacakan. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Ayat 2, maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ayat yang ketiga, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Ayat 5, lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Berbahagia Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman ini. Lebih berbahagia lagi jika kita menghidupi hidup kita dengan firman Allah yang hidup. Amin. Satu hal yang saya belajar Bapak Ibu Saudara dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara, banyak kali kita mendengarkan firman yang diambil dari ayat ini. Banyak hal kita bisa belajar dari Rut, Bapak Ibu Saudara. Banyak kali saya mendengarkan Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar dari Rut itu apa? Oh, kita bisa belajar dari Rut kesetiaannya. Oh, dia setia, dia orang yang enggak gampang guncang, dia orang yang tetap mau bertahan. Ya betul Bapak Ibu Saudara. Tapi dari satu ayat, saya yakin dan percaya kalau kita benar-benar mau merenungkan firman itu, ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Hari ini Bapak Ibu, saya coba untuk renungkan ayat ini dan saya dapatkan untuk Bapak Ibu Saudara begini. Satu hal yang kita mau coba belajar dari Rut. Kejadian yang terjadi di Rut 2 ini Bapak Ibu Saudara, background dari cerita ini sebetulnya hal yang enggak mudah. Hal yang enggak enak, hal yang enggak gampang. Di mana Rut dan Naomi mengalami hal yang mereka ditinggal oleh suami-suami mereka. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang enak. Mungkin hari itu air mata harus menetes. Mungkin hari itu persoalan yang berat buat Rut, persoalan yang berat untuk Naomi. Mungkin hari itu dia jalani bukan dengan badan yang tegak dan penuh dengan percaya diri. Mungkin hari itu masalah yang besar buat Naomi, Bapak Ibu Saudara. Itu masalah yang besar juga buat Rut. Tapi satu hal yang saya belajar dari Rut, Bapak Ibu Saudara, dia orang yang tidak putus asa. Dia orang yang tidak pernah males. Buktinya apa Bapak Ibu Saudara? Hari itu Bapak Ibu Saudara, bahkan untuk makan, kalau saya coba bayangkan ya cerita ini, bahkan untuk makan aja susah Bapak Ibu Saudara. Sampai di ayat yang kedua, maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarlah aku pergi ke ladang untuk memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku supaya dia bisa makan Bapak Ibu Saudara. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Hari ini Bapak Ibu Saudara, sekalipun tidak gampang, sekalipun tidak enak, sekalipun tidak mudah, sekalipun kau berkata kepada saya, Pak, saya tidak punya dasar untuk saya bisa berharap, Pak, saya tidak punya dasar untuk saya bisa melangkah, Pak, dari mana saya bisa semangat kalau kenyataan hidup pahit demi pahit, demi pahit, demi pahit, itu terus yang saya alami. Gimana caranya saya bisa semangat? Rasanya pagi hari itu saya buka mata, saya kepengennya cepetan malam lagi aja Pak, supaya saya bisa tidur, saya bisa melarikan diri dari hidup ini. Tapi tetap semangat Pak, Ibu, jangan ada yang males, jangan ada yang putus pengharapan, tetap bersemangat.
Kita belajar dari Naomi, Bapak Ibu Saudara, ketika dia tetap punya gairah hidup di tengah himpitan, di tengah masalah, ketika dia tetap punya gairah hidup untuk mau keluar, untuk mau melangkah, untuk mau mengerjakan apa yang dia bisa kerjakan. Dia kerjanya apa, Bapak Ibu Saudara? Dia cuma bisa memungut dari apa-apa yang jatuh, bulir-bulir jelai yang jatuh, dia cuma memungut. Tapi dia kerjakan dengan sepenuh hati. Hari ini tetap semangat Pak, sekalipun tidak mudah, sekalipun tidak gampang. Ibu, sekalipun hari ini air mata harus menetes, tetaplah semangat, tetaplah melangkah, tetaplah berjalan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena di ayat yang ketiga, pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Kebetulan, tertarik dengan kata ini Bapak Ibu. Kebetulan demi kebetulan demi kebetulan. Sebetulnya Ruth tidak tahu Bapak Ibu Saudara dia itu ada di ladangnya siapa. Kebetulan Bapak Ibu Saudara. Tapi kebetulan yang datangnya dari Tuhan itu akan terjadi ketika kita mau mengambil satu langkah. Ketika kita tidak cuma berdiam diri. Ketika kita tidak cuma meratapi dan menangisi setiap keadaan kita. Semangat Pak Ibu, mulai lakukan apa yang menjadi bagian kita. Ketika engkau mulai berani untuk mengambil satu langkah, maka langkah-langkah di depan itu urusannya Tuhan. Dia akan membuat kebetulan demi kebetulan dalam hidup setiap kita. Dan setelah dari ayat ini Bapak Ibu, dari background yang begitu pahit, dari background yang tidak mudah, dari background yang gak gampang, dari Ruth dan Naomi, di ayat selanjutnya kita lihat ada masa depan buat Ruth. Hari ini dari tempat ini saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, ada masa depan untuk engkau. Sepahit apapun hidupmu, seberat apapun hari ini yang kau jalani, seberapa banyak air mata yang sudah menetes hari ini, Ibu, saya cuma mau katakan ada masa depan untuk engkau. Tapi hari ini masa depan, hal besar enggak akan terjadi dalam hidup setiap kita kalau kita putus pengharapan di sini. Dan ada satu hal yang lebih berat dalam hidup ini kecuali keputusasaan. Engkau boleh bangkrut, engkau masih bisa bangkit. Engkau boleh sakit, engkau masih bisa sembuh. Engkau boleh hari ini ada di titik terendah dalam hidupmu. Tapi selama engkau masih punya semangat, selama engkau masih punya gairah untuk hidup, saya yakin dan percaya masih ada hari depan. Masih ada hal-hal yang masih bisa kita jumpai lagi di kemudian hari. Hari ini adik-adik muda dimanapun engkau berada, saya cuma mau ingatkan, jangan ada yang malas. Jangan ada yang bermimpi, oh saya akan dapat berkat yang besar kalau engkau tidak mau untuk memulainya dari hal-hal yang kecil. Ruth memulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, memungut hal-hal yang kecil, jelai-jelai yang kecil. Dia mulai dari hal yang kecil. Tuhan tidak akan percayakan hal yang besar dalam hidup setiap kita kalau kita tidak mau tekun dari hal-hal yang kecil. Amin. Sama kan dengan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat anak kita masih kecil aja, dari kecil sudah kelihatan anak ini males, pasti kita jadi orang tua jengkel kan. Bapak Ibu suka mana? Punya anak yang semangat, disuruh apa-apa semangat, mau nolong orang tua, atau punya anak yang cuma hidupnya males-malesan aja. Bayangin Bapak di surga Bapak Ibu Saudara. Bapak di surga lihat dari surga anak-anaknya. Kalau tadi anak kecil Bapak Ibu Saudara males, itu dilihat masih lucu Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah umur 30, umur 40 masih males, Tuhan dari surga lihat juga gedek Bapak Ibu Saudara ya kan. Hari ini tetap semangat, hari ini tetap semangat. Mulai melangkah, sekalipun tidak mudah, sekalipun tidak gampang, meskipun hari ini mungkin berat buat setiap kita. Tapi hari ini saya yakin dan percaya, selama engkau mau melangkah berjalan bersama dengan Tuhan, Dia masih sanggup untuk buka jalan dalam hidup setiap kita. Tidak ada hal besar akan terjadi dalam hidup setiap kita kalau kita tidak memulainya dari hal yang kecil. Jangan ada yang putus asa, karena tidak ada hal yang lebih berat dalam hidup ini selain keputusasaan. Tetap andalkan Tuhan, tetap semangat, tetap libatkan Tuhan dalam hidup setiap kita. Seburuk apapun, segelap apapun hidupmu, saya cuma mau katakan sederhana, engkau tetap punya masa depan di dalam Yesus Kristus. Amin. Kami ada di Spasio Office Tower Bapak Ibu Saudara, rantai yang ke-6. Setiap hari Minggu ibadah kami jam 7.30 pagi dan jam 10 pagi. Kami rindu boleh bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Ada nomor yang ada di bawah ini, Bapak Ibu Saudara boleh taruh pergumulan doa Bapak Ibu Saudara. Dan kami rindu melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Hari ini Tuhan, kami mengambil saat teduh kami. Kami mengambil waktu kami untuk kami boleh dekat sama Tuhan.
Sebab satu hal yang kami percaya, ketika kami dekat dengan Tuhan, kami punya kekuatan yang baru. Hari ini Tuhan, yang kami lihat, apa yang ada di depan kami bukan hal yang mudah. Apa yang menjadi fakta dalam hidup setiap kami bukan hal yang enak, bukan hal yang indah. Tapi kami percaya ketika kami mau mulai melangkah, ketika kami mau mulai mengerjakan apa yang kami bisa kerjakan, kami percaya Tuhan sanggup membuat kebetulan demi kebetulan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan sanggup untuk membukakan jalan dalam hidup kami. Dan kami yakin dan percaya hidup kami masih ada harapan, masih ada masa depan, masih ada hari depan. Kami percaya Tuhan, kalau hari ini mungkin keterpurukan terjadi dalam hidup kami akan lihat ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup kami, masa depan kami gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Saat ini angkatlah kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat yang terbaik, yang termulia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang terus akan menaungi, memimpin, menyertai, melindungi, dan memberkati seluruh aspek kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.